Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta didik di media pembelajaran interaktif pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kalian dapat mengikutinya dan memahaminya dengan baik. Bersama saya Yoyo Husairi MPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 21 Kota Tangerang. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran bagian 1. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah dengan benar. 2. Menyebutkan macam-macam kitab Allah dengan benar. Dan 3. Menyebutkan nama-nama Rasul yang menerima kitab Allah dengan benar. Untuk mengawali materi kali ini, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Dari tayangan video tadi dapat kita pahami bahwa iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umatnya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 16.
Mari kita simak bersama. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Selanjutnya adalah macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49. Mari kita simak bersama. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 55, yaitu sebagai berikut. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 30. Mari kita simak bersama. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait tentang hal ini telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 3. Mari kita dengarkan bersama. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang telah dijelaskan tadi, ada tugas individu yang harus dikerjakan. Nanti hasilnya kalian sampaikan kepada guru agamanya masing-masing. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Jangan lupa jaga jarak, selalu menggunakan masker, dan cuci tangan menggunakan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.